Selamat pagi semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hana Master Olivia Sagala. Saya ada kelas 6D dengan NPM 22106310572 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada saat ini saya akan membuat video mengenai video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan matematika. Adapun video pembelajaran ini didasari dengan RPP yang telah saya buat dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau yang biasa disebut PBL. Adapun kegiatan yang pertama yaitu adalah kegiatan pendahuluan. Di sini sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian isi daftar hadir melalui Google Form yang telah Ibu bagikan melalui grup WhatsApp kelas. Jangan lupa isi dengan lengkap ya. Baik, karena sudah banyak yang mengisi dan sudah hampir semua mengisi, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing agar kegiatan kita dilancarkan dan semoga bermanfaat. Dipersilakan untuk berdoa. Oke, karena kita tadi sudah berdoa, jadi di sini akan memberi sedikit motivasi untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini. Tahukah kalian bahwa bentuk lingkaran itu ada di mana-mana? Dari roda sepeda, jam dinding, hingga pizza yang mungkin sering kita temui atau mungkin sering kita makan. Nah, hari ini kita akan mempelajari dari rahasia keunikan dari benda-benda tadi yang berbentuk lingkaran. Karena apa yang kita pelajari hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum masuk kita ke materi, di sini Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu pada hari ini. Yang pertama, di mana kalian bisa menjelaskan pengertian dan unsur-unsur lingkaran beserta ciri-cirinya secara tepat dan menjelaskan hubungan antara sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring secara logis dan sistematis, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan unsur dan bagian-bagian lingkaran secara kolaboratif, menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk laporan tertulis, dan presentasi secara bertanggung jawab, aktif, dan komunikatif. Semoga tujuan-tujuan ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, selanjutnya, sebelum kita mulai, coba Ibu tanya, siapa di antara kalian yang pernah melihat tutup botol? Tentunya pernah ya. Lalu, apa bentuknya dari tutup botol tersebut? Betul sekali. Bentuk dari tutup botol tersebut yaitu adalah lingkaran. Nah, dari benda-benda itulah kita akan belajar lebih dalam tentang bangun datar yang istimewa ini. Baik, tadi kita sudah ke kegiatan pendahuluan, kita masuk ke kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini ada beberapa fase. Fase yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Coba lihat gambar ini, gambar apakah gambar tersebut? Betul sekali, gambar tersebut merupakan gambar pizza yang berbentuk lingkaran. Kayak di sini, Ibu akan memberikan suatu permasalahan mengenai lingkaran ataupun lebih spesifiknya dari pizza ini, di mana saat sore hari ada yang bernama Fadi dan bersama teman-temannya berjanji untuk memberikan makan anak-anak yang ada di jalanan karena Fadi sudah lulus dari SMP. Lalu Fadi memutuskan untuk membeli pizza seperti gambar ini. Nah, jika ada 6 orang yang hadir makan bersama dan setiap orang mendapatkan satu potong yang sama, maka bagaimana cara membuat pizza itu sama rata untuk dibagikan ke 6 orang tersebut. Lalu bandingkan dengan ukuran potongan jika yang hadir 9 orang.
Pada saat ini, Ibu akan membagi 6 sampai 7 kelompok dari kelas ini, serta setelah dibagi untuk bisa masuk ke grup WhatsApp kelas, setiap kelompoknya nanti Ibu akan memberikan LKPD untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, karena grup WhatsApp-nya telah dibuat, Ibu akan memberikan LKPD ke grup masing-masing kelompok. Dan pun contoh LKPD-nya yaitu seperti ini. Nanti kalian boleh isi sesuai perintahnya, di mana diawali dengan mengisi identitas nama kelompok, lalu ikuti semua soal ataupun tugas yang diberikan dalam LKPD tersebut. Oke. Silakan kalian berkumpul sesuai kelompok masing-masing dan mulai berdiskusi. Ibu akan berkeliling ke setiap kelompok untuk memantau dan membantu jika ada kesulitan. Nah, sebelum kalian mulai, pastikan semua anggota kelompok ini sudah memahami isi dan langkah-langkah dalam LKPD ini ya. Jika ada yang belum paham, langsung tanyakan saja ke Ibu. Lalu, diskusikan soal-soal dalam LKPD ini dengan aktif, saling bantu, dan pastikan setiap anggota berkontribusi. Ibu akan membantu kalian jika ada bagian yang membingungkan. Oke, karena sudah beberapa menit eh, kalian mengerjakan LKPD ini, bagaimana proses kelompok kalian? Coba tunjukkan bagian mana yang sudah kalian menyelesaikannya dan Ibu akan berikan umpan balik jika diperlukan. Oke, terima kasih atas kelompok 1 yang telah menyampaikan progresnya mengenai pengerjaan LKPD. Ditunggu untuk kelompok yang lain untuk segera menyelesaikannya juga. Karena waktu sudah hampir selesai, sudah hampir habis, setelah LKPD selesai dikerjakan, silakan foto hasil kerja kalian, kerja kelompok kalian, kemudian kirimkan dalam bentuk file PDF ke grup WhatsApp yang telah dibuat tadi ya. Baik, karena setiap kelompok sudah mengumpulkan KPD yang telah kalian kerjakan, maka dipersilakan dari setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dimulai dari kelompok yang sudah siap terlebih dahulu ya. Oke, karena semua kelompok sudah menyampaikan hasil kerjanya, kita simpulkan hasil diskusi kita hari ini bersama-sama. Kita sudah belajar tentang hubungan antara sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring. Apakah ada yang bisa menyebutkan kembali poin-poin penting dari diskusi kelompok tadi? Baik, terima kasih atas tanggapan kalian. Sekarang Ibu simpulkan dan Ibu tambahkan beberapa poin. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran dan dibentuk oleh jari-jari. Oleh dua jari-jari. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada di keliling lingkaran dan dibentuk oleh dua tali busur. Lalu panjang busur itu berbanding lurus dengan besar sudut pusat yang menghadapinya. Lalu luas juring merupakan bagian dari luas lingkaran dan juga bergantung pada besar sudut pusat. Lalu terdapat hubungan yang tetap antara sudut pusat dan sudut keliling, yaitu sudut keliling bernilai setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Semoga kesimpulan ini menjadi ataupun membantu kalian memahami materi ini lebih baik lagi. Ibu sangat mengapresiasi kerja keras semua kelompok ini, namun ada satu kelompok yang menunjukkan kerjasama, kreativitas, dan ketepatan jawaban yang sangat baik. Selamat kepada kelompok 3 sebagai kelompok yang terbaik hari ini. Kalian luar biasa, terus pertahankan semangatnya, dan semoga di minggu-minggu berikutnya kelompok lain juga bisa menjadi kelompok yang terbaik. Oke, karena pertemuan kita pada hari ini telah selesai, kita sudah berdiskusi, kita sudah mengerjakan LKPD, dan juga sudah memahami mengenai lingkaran dalam kehidupan nyata. Lalu, Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan 2 soal uraian yang dibesarkan di Google Form.
Betul, ini sudah Ibu bagikan di grup kelas dan kalian bisa mengerjakannya hingga pukul 16 sore ini untuk menyelesaikannya. Lalu, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang luas dan keliling gabungan. Nanti Ibu akan kirim pengingat dan bahan bacaan awal di grup WhatsApp kelas. Sekarang, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.